Malam teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan berbagi cerita pengalaman pribadi ya tentang kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang di masa pandemi ini mengalami perasaan yang sama. Kehilangan pertama, kehilangan mbah nenek September 2018. Perasaannya waktu itu sedih karena nenek yang merawat saya dari kecil. Jadi saya tinggal bareng sama nenek itu sampai kelas 4 SD. Baru setelah itu tinggal sama-sama ya nenek sama orang tua saya. Tapi waktu itu saya lebih bisa menerima karena faktor usia. Ya, dan memang permintaan nenek itu pada saat meninggal itu pengennya ndak sakit lama-lama. Jadi waktu itu hanya sakit 1 bulan terus meninggal. Jadi berpikirnya ya memang itu yang terbaik gitu. Dan memang alhamdulillahnya waktu itu masih ada suami yang mendampingi ya. Alhamdulillahnya waktu itu masih ada suami ya. Jadi lebih bisa cepat menerima dan ikhlas. Kehilangan yang kedua, kehilangan almarhum suami Almarhum April 2019. Perasaannya waktu itu lebih ke kaget karena sakitnya yang sederhana dan memang sudah dilakukan berbagai upaya ganti rumah sakit sampai 3 kali. Dan waktu meninggal itu waktu pemulihan. Kehilangan suami itu saya lebih banyak merasa menyesal ya. Menyesal karena waktu itu saya tidak bisa mendampingi di saat-saat terakhir. Jadi memang atas permintaan suami bahwa suami mau fokus untuk pemulihan dan saya fokus untuk merawat anak dan usaha di rumah. Jadi kami memang terpisah. Jadi waktu meninggal itu saya hanya melihat jenazahnya aja. Tapi waktu itu yang setelah mendengar kabar itu ya, saya lebih banyak istighfar, minta ampun sama Allah, minta kekuatan. Akhirnya bisa menerima waktu itu karena alhamdulillahnya almarhum suami itu diambil di hari Jumat ya. Jadi hari yang baik. Semoga itu menjadi petanda bahwa beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi saya berpikirnya buat yang meninggal itu yang terbaik adalah diambil yang di saat yang baik. Jadi saya merasa bahwa saya harus bisa menerima karena itu yang terbaik buat almarhum suami saya gitu. Terus setelah kehilangan almarhum suami, kehilangan ketiga itu Juni 2019, selang 50 hari ya, itu kehilangan almarhum ibu saya. Waktu kehilangan almarhum ibu saya itu perasaan saya sudah lebih ke arah pasrah. Dalam hati sudah terserah ya Allah, maksudnya mau digimanakan tuh terserah gitu. Sudah, karena sudah kehilangan ketiga kali, jadi dalam hati itu sudah kayak merasa apa ya, benar-benar sudah menyerahkan diri sama Allah, mau digimanakan ya. Waktu itu akhirnya bisa menerima kehilangan ibu ya, lebih bisa menerima karena yang pertama benar hati itu sudah pasrah ya. Waktu itu hanya berdoa ya Allah, semoga ini menjadi kehilangan yang terakhir setelah kehilangan sebelumnya. Terus yang kedua karena memang ibu sakitnya sudah lama, tapi memang keadaan yang paling parah itu setelah almarhum mbah meninggal, almarhumah ibu itu keluar masuk rumah sakit. Jadi bareng
Waktu itu almarhum suami sama almarhumah ibu itu sakitnya dirawat yang sama. Jadi waktu itu perawatan ibu sama almarhum suami itu bareng. Saya pernah meninggalkan perawatan almarhum suami karena suami sudah dalam keadaan baik dan almarhumah ibu itu koma. Jadi sebelum meninggal itu saya sering mendapatkan ini ya, maksudnya pertanda gitu, pertanda kalau bakal kehilangan orang yang disayangi. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kehilangan almarhum suami, karena keadaan yang lebih parah itu almarhumah ibu. Saya sudah merasa bahwa almarhumah ibu itu sudah lelah dengan sakitnya. Terus ya, hal ketiga yang bisa menerima, alhamdulillah juga almarhum ibu diambil di hari Kamis malam Jumat ya. Semoga itu juga menjadi pertanda beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga dijauhkan dari siksa kubur. Amin amin. Mohon maaf ya teman-teman, di konten kali ini bukan bermaksud untuk berbagi kesedihan, tapi berbagi pengalaman atau cerita. Mungkin juga teman-teman di luar sana ada yang mengalami perasaan yang sama, bahwa perasaan kehilangan orang yang kita sayangi itu mungkin akan sedih pada awalnya, tapi dengan seiring berjalannya waktu itu saya membutuhkan 1 tahun ya. 1 tahun itu lebih banyak diisi dengan tangis dan penyesalan. Dan waktu itu keinginannya selama 1 tahun tuh hanya ingin bertahan untuk hidup gitu aja. Jadi memotivasi diri untuk tetap melanjutkan hidup. Terus setelah tahun kedua, puji syukur alhamdulillah Allah memberikan kebahagiaan baru dengan saya memfokuskan diri untuk kegiatan sosial. Jadi ada tanggung jawab dan amanah baru, bisa mengalihkan kesedihan ya, dan membuat lebih banyak bersyukur karena melihat orang-orang di sekitar yang jauh mungkin ujiannya jauh lebih berat ketimbang yang saya alami. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang mengalami perasaan yang sama yang seperti saya alami, semoga bisa melalui ujian ini dengan tetap bersyukur, tetap melihat bahwa segala sesuatu yang digariskan oleh Allah itu adalah yang terbaik, dan akan ada sesuatu yang lain yang akan diganti sama Allah mungkin dalam bentuk kebahagiaan yang lain. Terus juga percayalah bahwa Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan hambanya. Jadi pada saat Allah menguji kita, berarti kita dinilai mampu untuk mengatasi ujian itu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Untuk di konten selanjutnya nanti saya akan berbagi tips tentang bagaimana mengatasi kesedihan pada saat kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Akan lebih detail tipsnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Lupa like, komen, and share karena satu itu gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.